Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini saya ingin menyampaikan berkenaan dengan fidyah dan bagaimana cara membayarnya. Seandainya seseorang sakit, baik ia terkena penyakit atau dalam keadaan di mana puasa benar-benar akan membuatnya sakit, bahkan meninggal. Atau juga seperti perempuan yang hamil, atau yang sedang menyusui, atau orang yang tua, renta, yang kekuatannya mulai menurun. Jika berpuasa akan membahayakannya. Atau anak kecil yang kekuatannya sedang berkembang, maka hendaknya tidak berpuasa. Seandainya orang-orang seperti ini mendapatkan kemudahan, maka ia hendaknya memberi makan kepada seorang miskin, yaitu dengan membayar fidyah. Seandainya tidak mampu juga, ya tidak dipaksakan. Niat orang seperti ini di pandangan Allah Ta'ala sama dengan puasanya. Lalu seandainya halangan tersebut sementara dan sesudahnya tidak ada halangan lagi, maka baik bayar fidyah ataupun tidak, pokok intinya ia harus berpuasa. Karena dengan membayar fidyah, dengan sendirinya puasa tidak akan gugur. Bahkan ini hanya merupakan pengganti, karena ia tidak dapat melaksanakan ibadah tersebut bersama dengan orang Islam yang lain pada hari Ramadan tersebut, atau sebagai rasa syukur karena Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan ibadah puasa Ramadan ini. Orang yang membayar fidyah juga setelahnya sambil berpuasa, ia berhak mendapatkan pahala yang banyak karena ia bersyukur kepada Allah Ta'ala setelah mendapatkan taufik untuk berpuasa. Orang yang beralasan dari puasa, ia harus membayar fidyah sebagai kafarah karena alasan tersebut, yang kemarin sudah disampaikan. Alasan ini ada dua jenis, yaitu alasan sementara dan alasan yang tetap. Dalam kedua keadaan ini sebaiknya membayar fidyah. Kemudian juga ketika alasan ini tidak ada lagi, maka hendaknya ia berpuasa. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, ringkasnya, meskipun membayar fidyah, akan tetapi berapa tahun pun ia dibolehkan oleh kesehatan, maka ia harus berpuasa sesuai dengan kemampuannya. Kecuali penyakit tersebut mula-mula sementara, dan setelah sembuh ia terus berkeinginan bahwa hari ini saya berpuasa, besok berpuasa, sehingga kesehatannya rusak secara tetap, maka dalam keadaan demikian ia cukup membayar fidyah saja. Terdapat di dalam surah Kabar Al-Fadl tanggal 10 Agustus 1945. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, ada soal fidyah Ramadan wajib diberikan kepada siapa? Apakah orang tua, orang yang lemah, orang yang sakit menahun, perempuan yang hamil, perempuan yang sedang menyusui, dan lain-lain yang tidak mampu menyempurnakan bilangan puasa Ramadan yang akan datang, yaitu hanya dengan membayar fidyah. Atau orang yang sakit sementara dan terpaksa meninggalkan beberapa hari puasa, ketika sembuh setelah Ramadan dan berharap bisa menyempurnakan bilangan itu serta mendapatkan taufik, berapa besarnya fidyah tersebut? Jawabannya adalah, untuk diperhatikan, petunjuk yang umum adalah seseorang harus berpuasa dan seandainya mampu harus membayar fidyah juga. Berpuasa adalah wajib dan membayar fidyah adalah sunnah. Selebihnya fidyah atas puasa Ramadan tidak wajib atas orang yang terpaksa meninggalkan beberapa hari puasa karena penyakit sementara, kecuali dia
meninggal sebelum mengqada puasanya. Dalam keadaan demikian, wajib atas ahli warisnya untuk membayar fidyah atas nama almarhum ataupun melakukan puasa beberapa hari sejumlah yang almarhum telah tinggalkan. Keharusan fidyah atas puasa Ramadan hanya berlaku bagi orang yang mampu, yang tidak ada harapan bahwa dalam waktu dekat dapat mengqada puasa tersebut, seperti orang yang tua renta yang lemah, orang yang sakit menahun, perempuan yang hamil dan sedang menyusui. Alama Ibnu Rusdi menulis dalam Bidayatul Mujtahid, yaitu dalam bukunya, adapun hukum musafir apabila dia berbuka puasa, maka itu disepakati sebagai qadanya. Pengarang buku Aujatul Masalik menulis, perempuan yang sedang hamil dan menyusui, apabila keduanya berbuka puasa, maka hal itu tergantung pada keduanya, dan masalah ini telah disepakati oleh para imam mazhab bahwa bila keduanya makan, maka mereka tidak perlu mengqadanya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu dalam Aujatul Masalik Syarah Muwatta Imam Malik jilid 3 halaman 37. Kemudian juga ada diriwayatkan di dalam hadis bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah telah meringankan bagi seorang musafir setengah sholat, dan bagi perempuan yang hamil dan menyusui untuk berpuasa. Hal ini terdapat di dalam hadis Tirmizi Kitabus Shaum jilid 1 halaman 89. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, lalu berapa besar fidyah itu? Dalam hal ini petunjuk prinsipnya di dalam Al-Quran, yang artinya dengan makanan yang rata-rata apa yang kamu beri makan kepada keluargamu. Ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90. Jadi prinsip ini harus diperhatikan. Akan tetapi Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi memperkirakan setengah sak gandum yang bisa mencukupi makan 2 waktu saja. Fidyah tidak harus diberikan kepada orang miskin yang mampu berpuasa. Tujuan sebenarnya adalah memberi makan kepada orang yang tak mampu tapi berhak, baik dia dapat berpuasa ataupun tidak dapat berpuasa karena suatu alasan. Demikian pula fidyah wajib atas orang yang mampu untuk membayarnya. Jika tidak, orang yang tidak mampu sebagai gantinya bisa dengan menyesalinya, yaitu bertobat, istighfar, berdoa, mengingat Tuhan dan menghikmati agama. Jadi intinya ya, fidyah itu kita memberi makan satu orang ya untuk 2 kali makan ya ukurannya. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, yang dapat disampaikan berkenaan dengan fidyah, bagaimana caranya membayar fidyah dan juga ukurannya. Kita di dalam Islam Jemaat Ahmadiyah ya, tinggal membayar ke sekretaris mal ya, dicatat di dalam model 1. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda. Akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.